Baik, kita mulai langsung ya. Kita awali dengan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Ala hadzina wa ala kulli salih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yes. Silakan langsung kami saya kasih ke pembekalan hari ini. Silakan dimulai. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Marzuki, MAG, selaku dosen pada mata kuliah metode Al-Quran dan juga teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selaku moderator pada malam hari ini akan membacakan topik yang akan kita bahas hari ini dan sesi-sesi yang akan kita lalui. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai metode dan teknik membaca Al-Quran berupa tartil, tajwid, dan tahsin. Sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Sesi yang kedua, penyampaian materi. Sesi yang ketiga, sesi tanya-jawab. Sesi yang keempat, penutup dan masukan dari dosen. Memasuki sesi yang pertama, marilah kita buka presentasi pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga presentasi pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja memasuki sesi yang kedua. Adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Aditya Bastias Mulya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini perkenalan terlebih dahulu, saya dari kelompok 6 Aditya Bastias Mulya ingin menyampaikan presentasi mengenal berbagai metode membaca Al-Quran di Indonesia masa modern ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli rodri wa sirri amri wa rul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama adalah mengenal berbagai metode membaca Al-Quran di Indonesia masa modern ini. Yang pertama ada Iqra, yang kedua ada Ummi, yang ketiga ada metode Qiraati, yang keempat ada metode Tartil, yang kelima ada metode Yanbu'a, yang keenam ada metode An-Nadhiyah, yang ketujuh ada metode Al-Barqi, yang kedelapan ada Tilawati, mungkin ada metode-metode yang lainnya juga. Selanjutnya, yang pertama adalah metode Iqra. Nah, metode Iqra ini merupakan salah satu metode yang populer di Indonesia. Menggunakan panduan buku yang terdiri dari 6 jilid, dilengkapi buku tajwid praktis dan dalam waktu relatif singkat. Metode ini dalam praktek pelaksanaannya tidak membutuhkan alat-alat yang bermacam-macam. Dan metode ini dapat ditekankan pada bacaan, mengeluarkan bacaan huruf atau suara huruf Al-Quran
dengan fasih dan benar sesuai dengan makhrajnya dan bacaannya. Selanjutnya, Kyai Haji Ashad Buman adalah pembuat dan penyusun metode Iqra. Ia menyusun Iqra sejak bertemu dan belajar pada Kyai Haji Dahlan Salim Zarkashi, yang lebih dulu mencetuskan metode belajar membaca Al-Quran dengan metode qiraati. Metode Iqra mulai diperkenalkan pada tahun 1988 sebagai pengembangan dari metode qiraati. Kelebihan metode Iqra sebagai berikut. Yang pertama, murid lebih mudah menerima materi melalui jilid-jilid Iqra. Yang kedua, anak didik dapat membaca huruf Al-Quran dengan lancar dan sesuai dengan makhrajnya. Yang ketiga, anak didik dapat membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan bacaan kalimat tajwid. Di sini ada sedikit video tentang cara pembacaan Iqra. Mungkin teman-teman sudah familiar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, ta, a, ta, ba, ta, ba, a, ta, a, ba, ta, ba, ta, a, ta, ba, ta, a, ta, ba, a, ta, ba, ta, ba, ta, ba, ta. Shadaqallahul azim. Untuk Iqra Shadaqallahul azim, jadi mungkin teman-teman semuanya, Ustazah, Ustadz, semuanya mungkin sudah familiar dengan metode Iqra ini. Termasuk saya dulu dari kecil metodenya baru tahunya Iqra saja. Untuk selanjutnya adalah metode Umi. Metode Umi ini merupakan metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajarannya, metode Umi memiliki perbedaan jilid untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Untuk anak-anak, metode Umi mengajarkan dengan 6 jilid, sedangkan untuk orang dewasa diajarkan dengan menggunakan 3 jilid dan langsung diteruskan dengan Al-Quran. Metode penyampaian yang digunakan adalah metode klasikal baca simak. Metode penyampaian ini mempunyai kelebihan dalam penyampaian materi. Kelebihan tersebut terletak pada realisasi untuk mewujudkan peningkatan kemampuan siswa dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Setelah diterapkan kepada siswa, mereka mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar dan tartil. Siswa merasa senang dan semangat dalam belajar Al-Quran. Siswa mampu membaca bacaan dengung dan jelas, bacaan panjang dan pendek, serta mampu membedakan lafaz Allah, tafkhim, dan tarqiq. Siswa mampu mengoreksi kesalahannya sendiri dan menghafal juz 30, juz 29, bahkan lebih dari 2 juz. Berikut ini adalah contoh metode Umi. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tilka ayatul kitabil mubini. Tilka ayatul kitabil hakimi. Wa idzal jibalu nusifat. Wa hudu ila siratil hamidi. Wala takunu minal musyrikina. Wala yas'alu hamimun hamiman. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Alhamdulillah, yaitu teman-teman semuanya metode Umi. Selanjutnya adalah metode qiraati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Mbak Mei ya, Mbak Mei ya. Baik, Atau terima siapa? kasih Kak Adit. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Maisaroh Bugis. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan dari saudara Pak Adit. Yang ketiga, qiraati. Qiraati ini pendekatan terbaik dalam mempelajari Al-Quran adalah talaqi atau musyafahah, yaitu berhadapan langsung antara guru dan murid, seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW ketika pertama kali wahyu diturunkan. Metode qiraati adalah suatu cara cepat yang digunakan untuk baca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan dengan cara tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Metode qiraati disusun oleh Haji Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1986. Metode ini lebih menekankan pada praktek baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sesuai dengan latar belakang atau sejarah awal adanya metode qiraati ini, pengajar qiraati harus melalui tahapan-tahapan sebelum ia mengajari siswa. Kelebihan metode qiraati yakni mempelajari menjadi terfokus pada siswa karena setelah materi, siswa langsung mempraktekkan misalnya melalui peran individu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uddilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafs. langsung aja yang keempat, tartil. Tartil itu, metode tartil adalah cara membaca Al-Quran dengan cara pelan dan perlahan, serta mengucapkan huruf-huruf dari makhrajnya dengan tepat. Membaca dengan pelan dan cepat, maka dapat terdengar dengan jelas masing-masing hurufnya dan tajwidnya. Dengan metode ini, siswa, baik anak-anak maupun orang dewasa, mampu membaca Al-Quran dengan harmonisasi nada-nada. Metode tartil merupakan metode memperindah suara bacaan Al-Quran dan tentu saja sesuai dengan makhraj-makhrajnya, agar makhraj yang terkandung di dalamnya tidak rusak dan berpindah arti dalam Al-Quran ditegaskan Allah. Kelebihan metode tartil ini, siswa secara praktis, efektif, efisien, serta cepat memahami pembelajaran Al-Quran. Dalam contohnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. itu saja. Yang selanjutnya saya akan mengasih kepada yang presentasi ketiga dari Mbak Santi. Baik, terima kasih Saudari Maisaroh Bugis. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Susanti Fitriani. Kepadanya, saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan metode selanjutnya. Yang kelima ada metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a adalah suatu kitab thariqah atau metode untuk mempelajari, baca, dan menulis, serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah, dan benar yang bisa diterapkan untuk anak maupun orang dewasa. Dirancang dengan Rosem Usmani dan menggunakan tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran, Rosem Usmani, yang dipakai di negara-negara Arab dan negara Islam. Munculnya metode Yanbu'a ini adalah suatu usulan dan dorongan alumni Pondok Tahfiz Yanbu'ul Quran agar para alumni selalu ada hubungan dengan pondok. Buku panduan metode belajar membaca Al-Quran ini mulai terbit pada awal 2004 dan terdiri dari 6 jilid, disusul buku pegangan pengajar dan buku materi hafalan. Metode ini menekankan penggunaan mushaf Rosem Usmani ala Timur Tengah yang banyak dipakai di negara-negara Islam. Kelebihan metode ini ada pada sanadnya yang bersambung kepada para ahli Al-Quran dan hufaz yang berguru pada Kyai Arwani Kudus. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyan wa nasiron wa masiron ngaman zalulan maulan wa zakatan khiyanatan wa daniyatan wa ngalaniyatan mudhongafatan khosyingatan hijarotan wala hayatan hamulatan syungaiban ngazaban syabilan lafarikon kifatan rujuman Sadaqallahul adzim. baik selanjutnya metode An-Nadliyah adalah salah satu metode pembelajaran membaca Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan menggunakan ketukan atau titian murotal. Yang menjadi ciri khas metode An-Nadliyah yakni materi pelajaran disusun secara berjenjang dalam buku paket 6 jilid. Pengenalan huruf sekaligus diawali dengan latihan dan pemantapan makhorijul huruf dan sifatul huruf, dan penerapan kaidah tajwid dilaksanakan secara praktis dan dipandu dengan titian murotal. Contohnya, fa'ala karrama yubaddilunahu wa man ta'akhkhara man khassahu marrataini bima zuyyina lilladzina walahu dzurriyyatun ittaba'a hawahu bima qaddamat. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Susanti Fitriani. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Saudara Mustajib Mubarok. Kepadanya saya persilahkan. Mohon maaf, mungkin rekan kami sedang terkendala jaringan, maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Muhammad Asy'ari. Kepadanya saya persilahkan.
Mohon maaf, sepertinya tidak ada. Jadi saya yang akan menyampaikan sendiri. Yang ketujuh adalah metode Al-Barqi. Metode ini dinilai sebagai metode cepat membaca Al-Quran yang paling awal. Metode Al-Barqi ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Kiai Haji Muhajir Sultan. 1965. Metode Al-Barqi ini juga sebagai Ansarudin yang telah dipelajari, maka ia akan dengan mudah dapat mengingat kembali tanpa bantuan guru. Kelebihan metode Al-Barqi yaitu menggunakan sistem 8 jam. Artinya hanya dengan waktu 8 jam murid dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Yang kedua, praktis untuk segala umur. Yang ketiga, menggunakan metode yang aktual yaitu SAS, struktur analitik sintetik, yang memudahkan murid belajar Al-Quran. Yang keempat, memperhatikan pendekatan sistematika dan teknik di dalam pembelajaran. Yang kelima adalah cepat dapat membaca huruf sambung. Selanjutnya mari kita lihat contohnya seperti apa. Rasa tamah wa la na bah wa Suaranya Mbak Anis. Yang kedelapan adalah metode tilawati. Kegiatan penerapan metode tilawati pada proses penerapan metode ini dilakukan dengan cara bersama-sama menggunakan alat peraga. Pada proses ini dilakukan 3 teknik dasar yang terdiri dari guru membaca, murid mendengarkan, guru membaca, murid menirukan, kemudian guru dan murid sama-sama membaca. Langsung saja kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala wala hatiya wa huwa ala dzalika la ayatin wala rafatha wala jidala wa hadza kitabun hadza siratun fala ghaliba fakina adzaba idza talaha idza dahaha wa ma banaha wa ma qala. Maaf, Kak. Tampilin makalahnya, Kak. Bentar ya.
langsung pembahasan. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah teknik membaca Al-Quran, yaitu yang pertama tartil. Tartil dalam membaca Al-Quran artinya merujuk pada membaca dengan pelan, tuntas, dan berhati-hati. Istilah ini berasal dari kata rottala dalam bahasa Arab yang berarti membaca atau mengucapkan sesuatu secara perlahan dan dengan jelas. Sesuai dengan ayat surat Muzammil ayat keempat, yaitu Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, artinya atau lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Teman-teman dapat lihat caranya membaca dengan tartil yang sudah kelompok kami share tadi di grup. Selanjutnya adalah tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu tajwid juga berguna untuk memperindah dan memperbagus bacaan Al-Quran sesuai kaidah. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, artinya dari fardu kifayah adalah apabila seorang muslim telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi muslim lainnya. Sementara hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Karena hukumnya fardu ain, maka muslim memiliki kewajiban untuk pelajari ilmu tajwid. Sebagaimana perintah, nah sesuai tadi ya teman-teman, surat Muzammil ayat keempat. Lanjut Kak. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid adalah memperoleh kemuliaan, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang istimewa sehingga mempelajarinya dapat memberikan kemuliaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ketiga adalah tahsin. Tahsin artinya membaguskan. Kata tahsin sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yaitu hasana yuhasinu tahsinan, yang mengandung arti memperbaiki, menghiasi, membaguskan, memperindah, atau membuat lebih baik dari semula. Keutamaannya dapat dibaca ya teman-teman sesuai dari makalah. Baik, itulah materi-materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Lanjut ke sesi yang kedua, tanya jawab. Kepada teman-teman yang merasa belum jelas atau ingin menambahkan, boleh langsung menyampaikan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak moderator beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini terkait dengan metode membaca Al-Quran yang sudah disampaikan tadi. Rekomendasi dong terkait metode apa yang menurut panjenengan semua lebih baik atau lebih yang paling baik lah untuk kita gunakan dalam rangka mengajari anak-anak ataupun barangkali nanti kita punya anak, kita bisa arahkan ke metode yang mana. Saya kira mana yang lebih atau yang terbaik lah dari 7 atau 8 metode tadi yang disampaikan. Saya kira itu dulu Pak Moderator, Ibu Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, saya jawab ya. Jadi untuk metode sendiri tergantung individu, Kak Yogi Amora. Misal itu seperti anak-anak ya,
dimulai dari Yan Bu A, mungkin bisa dari Yan Bu A. Yang tadi Aba itu, dimulai dari itu. Semua itu tergantung dari individunya sih, Kak. Kalau misalnya seperti tadi, ada metode Al-Barqi, kalau nggak salah, yang memfokuskan anak-anak untuk menghafal, menirukan, mendengarkan, langsung melantunkan bersama. Jadi semuanya rekomendasi ya, sepertinya baik semua, tergantung kondisi dan situasi. Begitu, boleh memilih sesuai dengan kondisi dan situasinya, seperti itu. Bagaimana Kak Yogi Amora? Enggak, maksudnya apa ya, dari 8 itu apa mungkin di apa ya, kalau kita analisis itu mana yang kemudian paling cepat, atau mungkin dari masing-masing metode punya keunggulan dan istimewaan masing-masing. Tapi mungkin apa namanya, kalau kita bandingkan dari 7 metode itu, apakah ada metode yang apa namanya, yang lebih cepat lah, yang lebih cepat dalam cara membaca, saya kira. Karena saya kira tidak hanya 7 metode itu ya, Mbak Ainis, banyak metode lagi yang belum dicantumkan. Saya kira saya juga pernah dulu itu ada metode apa sih, nggak tahu itu, yang itu loh Mbak, alif fathah, alif kasroh, alif domah, saya kira itu kan banyak metode juga yang belum disampaikan. Mungkin ya rekomendasi lah mungkin apa ya, dari 7 itu yang paling gitu loh. Jangan apa ya, jangan tergantung kondisi loh. Semua anak itu kan pastinya 0 gitu loh Mbak. Begitu. Ya baik. Kalau menurut saya pribadi itu lebih menjurus ke metode Yan Bu A. Karena apa? Metode ini secara bertahap ya, mulai dari jilid 1, dari aba-aba, nanti ada hurufnya dipisah sendiri-sendiri, terus nanti digandeng, terus nanti jadi lebih kompleks lagi. Itu sampai jilid 6 kalau enggak salah ya Kak ya. Ya. Nah, kalau menurut saya lebih cenderung ke metode Yan Bu A, seperti itu. Karena metode ini juga langsung tersambung ke itu, Kiai Arwani Kudus. Dan tentunya sudah populer sejak dulu ya Kak ya. Sejak 2004, metode ini terbit itu sejak 2004. Nah, kalau saya sendiri cenderung ke metode ini, menurut saya. Mungkin dari teman-teman lainnya juga ada metode-metode lain ya, tergantung situasi dan kondisi bagaimana, gitu. Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Atau kasih yang mau menambahkan silahkan. Yang pemateri barangkali mau menambahkan, atau yang lain silahkan. Biar lebih hidup ya, lebih hidup diskusinya. Jangan hanya menjadi mustamil. Silahkan ditanyakan, mumpung insya Allah waktunya agak santai sekarang. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan tadi pertanyaan dari Ustadz Yogi Amora, bagaimana apa ya, memilih atau teknik yang apa ya, teknik cepat atau teknik yang gampang masuk ke otak atau apa ya. Nah, di sini saya menjawab sesuai dulu waktu saya kecil, nggak tahu metodenya apa ini ya. Cuman guru itu apa ya,
guru mengucapkan, terus murid sama-sama bareng-bareng gitu waktu kecil saya gitu. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah itu dari kecil itu apa ya, kayak meresap langsung. Itu nggak tahu metode apa ya namanya. Saya juga nggak tahu metode apa itu ya. Cuman yang itu apa ya, anak-anak itu kecil itu Al-Fatihah itu langsung apa, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq gitu kan. Itu rata-rata apal dari kecil kan, maksudnya di TPK di desa-desa gitu kan, pahlawan ustadz yang nggak kenal terkenal kan, itu pahlawan yang luar biasa gitu. Terus untuk kalau selanjutnya saya dulu pernah pakai metode tilawati ini Ustadz Jogi. Karena untuk guru tilawati saja ini kalau nggak salah itu juga ada sanatnya. Maksudnya diajarin resmi. Jadi guru itu juga sempat ada tesnya di tilawati itu. Terus untuk tilawatinya sendiri itu juga nggak sembarangan beli. Dia ada ya harus di kantornya langsung. Kalau Iqra kan di mana-mana ada kan sekarang. Di fotokopian mungkin juga ada gitu. Nah, kalau tilawati begitu. Terus metodenya tekniknya ada 3 kali gitu, gurunya juga dites. Jadi gurunya itu dites sama ustadz-ustadz yang lain. Jadi ustadz-ustadz yang lain tuh menerapkan situasi ngajar anak-anak itu bagaimana. Jadi contohnya sebagai di real di tesnya itu ustadz-ustadz yang menguji itu ya pura-pura tanya gitu kan. Terus bagaimana mengajarnya gitu kan. Nah, itu si pengajar ya membaca, murid mendengarkan, terus ustadznya membaca, murid menirukan, terus ustadz sama murid sama-sama membaca. Nah, itu mungkin yang saya tahu baru itu aja sih Pak Ustadz Jogi, mungkin itu saja. Ya, terima kasih Pak Bastia. Saya kira terkait dengan pemilihan juga sebetulnya pastilah dari kita semua mungkin nanti punya anak dan lain sebagainya pasti diarahkan ke metode-metode yang terdekat sih yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya kira seperti itu. Namun tentunya mungkin yang saya nggak tahu itu kan sejarah dari masing-masing metode ini. Mungkin ada satu metode ini tercipta, kemudian ada metode baru yang lebih baik, kemudian metode ini jarang digunakan. Saya kira kan kita belum tahu sejarah atau urutan pembuatan atau adanya metode-metode itu, sehingga kemudian kita masih gerambiang terkait dengan metode tersebut. Karena terus terang metode itu tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalau kita lebih dalam lagi atau kita lebih jauh lagi, saya kira ini kan tercipta di Indonesia. Bagaimana di negara-negara lain atau bahkan sampai ke zaman Rasulullah itu bagaimana Nabi mengajarkan para sahabatnya mengenai membaca Al-Quran. Saya kira kalau sampai sejauh itu kita kan masih gerambiang loh Pak Ustadz Adit. Ya, izin menjawab sedikit, hanya yang saya tahu sedikit. Ya semoga aja ya nggak tahu salah apa bener ini. Yang penting kita diskusi ya. Kalau dari zaman Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim itu ketika ada sahabat itu
ini saya lupa pokoknya waktu itu ada Iya, apa? dulu kan sahabat itu kan apa namanya betul-betul jahiliyah kan seperti itu ya. Betul-betul nggak tahu Islam, nggak tahu kalau anak-anak kita, kalau kita kan berada atau lahir di lingkungan yang Islami, saya kira tidak perlu belajar pun nanti saya kira kalau besar sedikit-sedikit lah masuk mungkin bisa membaca, saya kira itu loh. Sahabat itu jahiliyah betul-betul kosong terkait adanya apa namanya Al-Quran kemudian diajari, atau mungkin dulu nggak ada metode karena bahasa Arab sendiri adalah bahasa Quran adalah bahasa Arab, sehingga mungkin kayak baca novel atau kayak baca buku, saya kira ya. Ya, kalau sedikit yang saya tahu zaman-zaman dahulu jahiliyah itu Rasulullah SAW itu mengajarkan Al-Quran itu kepada sahabat-sahabatnya dengan cara ya melafadzkan gitu, melafadzkan terus para sahabat juga menirukan, sehingga itu banyak sekali sahabat-sahabat yang dari hanya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa sampai hafal Al-Quran. Nah, untuk karena adanya setelah itu Rasulullah SAW sudah meninggal, jadinya seiring berkembangnya zaman turun menurun Al-Quran ini harus dibukukan. Itu saya lupa di zaman siapa, lupa. Terus waktu itu juga tidak ada penambahan titik mana itu sepertinya saya lupa ini, saya harus baca lagi. Nah, ini tidak ada penambahan titik. Nah, di situ barulah metode-metode itu seiringnya ulama-ulama lahir, makanya dikembangkan dan Al-Quran itu tersebar di seluruh dunia, dan itu prosesnya ya mungkin ya lama sekali. Kalau ya mungkin itu saja sih Ustadz Dogi, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Karena saya juga lupa. Izin masuk, Min. Izin Mungkin menambahkan. Pembahasannya melebar kemana-mana ini, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipresentasikan tadi mungkin. Ini diskusi, jadi tidak apa-apa. Izin menambahkan Kak Yogi. Ini ya, saya search di Google. Pada masa Rasulullah kan pemeluk Islam sedikit. Nah, sehingga pengajaran Al-Quran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah. Ini salah satu sahabatnya, Habib bin Al-Ad. Beliau mendatangi murid-muridnya dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi Al-Quran pada masa ini ya tidak diajarkan secara tulis-menulis, akan tetapi itu secara menghafal langsung. Pada masa Rasulullah ini ya dilakukannya secara Mbak, bukan terkait dengan banyaknya Muslim saat itu, tapi metodenya loh Mbak. Kita kan bicara metodenya zaman Rasulullah itu pakai Iqra pakai apa gitu loh maksudnya. Gitu. Yang tadi kan sudah disampaikan dari metode-metode itu, ada yang gurunya membaca, kemudian murid membaca, kemudian membaca bersama. Apakah di zaman Rasulullah itu seperti itu atau apa namanya? Oh, malah langsung hafal, gimana itu? Nih, saya bacakan ya. Al-Quran pada masa periode Makkah telah tersebar dan dihafal oleh beberapa kabilah dari luar kota Makkah. Zaid bin Sabit yang baru berusia belasan tahun sudah menghafal 17 surah dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa pada masa ini pembelajaran Al-Quran tidak didominasi oleh media tulis.
melainkan secara oral ataupun lisan. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwasanya pada masa Rasulullah itu, Kak, menggunakan metode secara langsung ya, menghafal. Jadi mungkin belum ada metode Iqra, Yanbu'a, Tilawati, Anabiyah, dan lain sebagainya tadi. Jadi ya belum ada secara langsung pengajarnya itu dari Rasulullah pada masa itu, melalui ya menghafal. Begitu. Metodenya menghafal. Bagaimana, sudah jelas? Siap-siap. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa, saya Ahmad Salabi ingin menghidupkan suasana. Untuk Ustadz Yogi, ini seperti yang saya pernah pelajari gitu kan. Jadi kita tahu Rasulullah SAW itu kan seorang nabi yang mulia. Kita itu pasti tahu orang yang istilahnya paling sempurna di muka bumi ini. Jadi kita juga tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira waktu itu. Jadi gimana metodenya? Saat itu kan Rasulullah SAW dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira, dipeluk. Kemudian kata Jibril, Iqra, ya Rasulullah, Iqra sampai 3 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma'ana biqari, gitu. Ma'ana biqari itu ada 2 pendapat. Jadi satu ulama mengatakan pendapat ma'ana biqari artinya saya tidak bisa membaca, karena yang Rasulullah kita tahu itu kan salah satunya itu adalah ummi. Ummi artinya orang yang tidak dapat membaca dan menulis seperti itu, ummi. Kemudian yang kedua, ma'ana biqari, di sini ada juga ulama yang berpendapat bahwa ma'ana biqari artinya adalah apa yang harus saya baca, seperti itu. Jadi ada yang mengatakan saya tidak bisa membaca karena ummi, tidak bisa baca tulis. Ada juga yang kedua pendapat ma di situ bukan ma istifhamiyah, ma istifhamiyah di situ, yaitu ma nanya gitu, maksudnya apa yang saya baca. Nah, terus kemudian malaikat Jibril kan melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi malaikat Jibril membaca Al-Qur'an, Rasulullah SAW mendengarkan gitu. Dan juga pastinya mengulangi seperti itu. Jadi dari sini dapat disimpulkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, itu pun sama seperti ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW membaca Al-Quran terlebih dahulu di depan para sahabat, kemudian sahabat mendengarkan, kemudian sahabat mengulanginya, dan kita tahu sahabat itu orang-orang yang istimewa, yang hebat, para ashabul kiram. Jadi mereka ada juga orang-orang yang sekali dengar itu langsung hafal gitu. Jadi Rasulullah baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, sahabat mendengarkan, ada beberapa juga mungkin yang mengikuti. Setelah itu mereka langsung hafal, jadi face to face langsung. Jadi beliau itu mengajarkan itu secara langsung karena emang tahu nggak ada metode tulis waktu itu. Jadi beliau membaca, sahabat mendengarkan, kemudian diulangi oleh sahabat, dan bahkan di antara para sahabat itu ada yang istilahnya ya mereka mendengarkan sekali langsung hafal seperti itu. Dan mereka pun sama. Jadi ketika mereka sudah belajar Al-Quran, sudah menghafalnya, mereka akan mengajari kepada sahabat yang lain dengan cara seperti itu. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk semuanya. Pak Ustaz Salabi, jadi sebetulnya kita langsung baca Quran saja juga sebetulnya bisa ya, nggak usah pakai metode-metode itu ya. Karena ya apa mungkin itu keunggulan karena mereka orang Arab yang kebetulan Al-Quran bahasa Arab, jadi kemudian langsung hafal gitu, Pak Ustadz. Iya Ustadz Yogi, jadi ya tahu sendiri kan zaman sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu itu ya istilahnya zaman-zaman yang terbaik lah seperti itu. Jadi makin kesini kita tahu bagaimana orang zaman dulu sampai zaman sekarang itu nggak bisa dibedakan. Karena zaman dulu itu kan kita tahu mulianya mereka itu karena adanya Rasulullah SAW seperti itu. Jadi ya mereka mungkin
kecipratan mukjizat atau kemuliaan dari beliau. Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin bisa juga kita ajarkan seperti itu, tapi alangkah indahnya gitu. Saya alangkah baiknya juga menggunakan salah satu metode yang tadi sudah disampaikan. Jadi untuk mempermudah anak-anak kita atau siswa santri-santri kita untuk mempelajari Al-Quran seperti itu. Karena kalau memang ya sebenarnya bisa juga seperti itu, tapi ya lebih baik kan ada metode tersendiri gitu yang ya insya Allah akan lebih baik lagi. Seperti itu menurut saya. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Baik, mungkin menambahkan ya yang sesuai tadi Kang Ahmad Sahlabi itu sesuai dengan kaidah al-muhafazatu 'alal qadimi sholih wal akhdzu bil jadidil aslah. Jadi kita ini tetap menjaga tradisi lama yang baik dan terus mengambil tradisi baru yang lebih baik. Soalnya kan kondisi keadaan sahabat di zaman sahabat sama zaman sekarang kan beda ya. Makanya ya sesuai perubahan zaman gitulah. Metode-metode itu juga sangat membantu gitu. Apalagi metode tilawati, qiraati seperti yang tadi disebutkan pemakalah ya. Mungkin gitu. Baik, dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup sesi tanya jawabnya? Mungkin sudah cukup ya teman-teman. Jadi yang terakhir adalah sesi yang keempat, sesi penutup dan masukan dari dosen. Marilah kita tutup presentasi pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah masukan dari Ustadz Marzuki. Kepadanya kami persilakan, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustadz Marzuki, saya persilakan. Baik, saya berikan apresiasi dan luar biasa diskusinya tadi sudah hidup ya lumayan. Dan waktunya juga nggak keburu-buru seperti pagi. Alhamdulillah, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Dan ini mungkin juga pada pemakalah yang berikutnya ya. Saya sampaikan sekali lagi, yang pertama cara penulisan makalah ya. Kalaupun memang harus di Google ya, kalian, itu harus jelas diakses jam berapa, kemudian cari link-link yang memang akurat ya. Jadi diakses jam berapa, tanggal berapa. Dan yang kedua, saya juga lihat di makalahnya sangat itu ya, sangat kelihatan ya, bahwa apa yang disampaikan semuanya ada di internet ya, semuanya yang tadi yang tertulis seolah-olah di internet, walaupun ya maksud Ustadz nanti
Misalnya membahas tentang tahsin atau tajwid itu kan memang banyak rujukan-rujukan yang membahas tentang tajwid atau tartil itu seperti apa. Nah, jadi mohon nanti untuk kedepannya untuk makalahnya diperbaikin ya. Ini siap-siap nanti ketika skripsi ya. Makanya nulis yang baik adalah dari sekarang. Kalau nanti langsung nulis kadang kita kebingungan ya, kebingungan saat itu. Makanya nanti mohon dipertajam lagi cara penulisan makalah ya, makalah dan cara mencantumkan referensi ya. Kalaupun itu harus kopas di internet ya. Tapi sebaiknya kalau saran Ustadz ya, mendingan ya kalaupun harus ngopas jangan teksnya jangan sama langsung dengan bahasa sendiri. Kemudian diaksesnya jam berapa, pendapat siapa, kita harus jujur pendapatnya. Kalau bisa ya yang bagus itu ya ada tahsin misalnya seperti ini perkataan siapa, rujukannya di kitab apa, seperti itu, atau di buku apalah paling tidak. Setiap paragraf misalnya itu, bahkan kadang satu paragraf itu banyak rujukan-rujukannya. Ya, itu yang paling bagus makalah. Jadi setiap rujukan kemudian komentar ya, komentar dari beberapa paragraf yang ditampilkan di situ atau komentar pemakalah itu sendiri seperti apa. Kemudian tadi saya belum menerima yang metode ya. Saya menerima hanya makalahnya saja, makalah yang tahsin itu ya. Metodenya saya belum, apakah ada makalahnya atau tidak. Tapi tadi banyak yang disebutkan metode-metode ini ya. Kemudian memasuki ya tentang diskusi tadi sudah hidup ya. Ada yang bertanya tadi sangat bagus sekali, metode apa yang pas ya lah untuk kita berikan kepada anak-anak didik di masa yang modern ini. Kemudian juga tadi diskusi tentang apa tadi? Tentang apa lagi tadi? Tentang apakah di zaman Rasulullah metode itu seperti itu ya. Maka kalau boleh nanti sebelum masuk ke pembahasan, maka yang saya komentari, saya belum dapat tadi dari mungkin ya 8 metode. Tadi bagus memang pertanyaannya ya, dari 8 metode itu yang lebih cocok pada anak-anak sekarang yang seperti apa sih? Dari kan pasti tadi sudah disebutkan ada kelebihan, ada kekurangan ya, setiap metode. Namun yang paling pas itu ya, tentunya ya kalau bicara paling pas ya, tentunya untuk mengatakan kita paling pas itu ya harus tahu sebetulnya seluk-beluk metode yang 8 itu. Kalau kita hanya belajar satu di antara metode yang 8, maka pasti yang kita rekomendasikan adalah metode yang kita tahu. Karena kalau membandingkan itu ya, kalau kita ada 8 masalah, ada 8 metode, maka kalau untuk membandingkan mana yang lebih baik, kita ini harus masuk kepada metode yang 8 dulu. Paham lahir batin metode yang 8, baru kita bandingkan mana yang lebih pas. Tadi disinggung juga bagaimana metode pembelajaran Al-Quran ya. Sebetulnya ya pada intinya metode dulu sampai sekarang. Metode dulu sampai sekarang itu adalah metode talaki musyafah. Jadi kalau kita bicara di zaman Rasulullah memang talaki semuanya. Talaki musyafah dari lisan ke lisan. Bahkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, itu metode sebetulnya. Cuman kalau dulu itu metodenya nggak tertulis. Ilmu fikih kan nggak ada yang tertulis, ilmu hadis pun nggak dikasih tulis oleh Rasulullah. Bahkan Quran yang kita kenal pada hari ini sangat jauh berbeda dengan Al-Quran yang ada pada zaman Rasulullah dalam segi tulisan, ya, dalam segi tulisan. Makanya kalau ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang
seperti ilmu fikih, ilmu tajwid secara tertulis, ya, kaidah iqlab semuanya ya muncul ya ratusan tahun atau bahkan puluhan tahun setelah masa Sayyidina Ali. Kalau kita lari kepada Al-Quran dulu kan belum ada harkatnya, coba bayangkan, belum ada titiknya, atau belum berbentuk mushaf. Sebelum berbentuk mushaf maka disebut di situ suhuf, ya. Ada suhuf itu yang Quran ditulis di beberapa kulit di batuan dan semacamnya. Jadi kalau bicara metode dari dulu sampai sekarang itu ya pada intinya metode itu lahir dari metode talaki dan ya musyafahah, dari lisan ke lisan. Nabi Muhammad pun mengajarkan itu metode, suatu metode ya, metode cuman nggak tertulis, cara mengajarkan Al-Quran, dan itu yang paling ampuh dalam mengajarkan Al-Quran. Makanya kalau orang belajar Al-Quran hanya dari YouTube, belajar Al-Quran hanya mendengarkan kaset misalnya, melihat atau ya audio dan semacamnya, nah, itu tidak dibenarkan. Jadi yang namanya talaki ataupun musyafahah ya antara lisan murid membaca, guru mendengarkan, atau guru mencontohkan, murid menirukan. Itu yang di metode-metode yang dari zaman dulu ya, seperti itu. Nah, sekarang ini ya karena memang mungkin saya akan urut dari sejarahnya singkatnya aja ya, bahwa dulu itu ya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah orang itu memang tingkat IQ-nya, hafalannya luar biasa. Jadi mereka kalau dulu bahkan ya kata Pak Quraisy Shihab itu dulu itu orang bisa menulis, ya. Orang menulis itu dianggap lemah, ya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang pinter nulis, ya hebat kan, sampai nulis beberapa kitab, berjilid-jilid itu hebat kalau sekarang. Tapi kalau dulu bisa menulis, itu dianggap lemah hafalannya, berarti nggak kuat IQ-nya dia. Pada zaman Rasulullah itu ya, mereka sekali dengar ya langsung hafal mereka. Memang berlomba-lomba dalam menghafal dulu. Maaf Pak, itu karena kebetulan Qurannya bahasa Arab ya Pak. Apa kalau Qurannya bahasa Jawa mungkin kita lebih itu ya Pak. Ya, di samping bahasa Arab, tapi jangan kira bahwa orang Arab itu semuanya ngerti bahasa Arab, paham makna Al-Quran. Bahkan sahabat pun ya, walaupun mereka dengan bahasa Arab, banyak Al-Quran yang memang diartikan enggak paham mereka, harus mendapatkan pencerahan dari Rasulullah SAW. Itu bukan hanya karena dengan bahasa mereka yang mungkin ya bahasa juga mendukung lah istilahnya ya. Tapi memang pada waktu itu memang zaman pada waktu itu memang kuat hafalannya itu luar biasa. Jadi kalau kata Pak Quraisy Shihab itu ya orang yang bisa nulis pada zaman itu ya dianggap artinya nggak kuat lah hafalannya. Kalau sekarang bisa nulis ya dianggap hebat. Kalau dulu dianggap lemah. Gitu. Nah, itu yang mengenai metode. Kemudian lahir banyak orang ajam lah ya. Orang-orang ajam itu orang non Arab yang masuk Islam. Tentunya kan ketika tadi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab belajar Al-Quran, tentunya kan pasti ada kesulitan di situ ya, karena bukan bahasanya mereka. Akhirnya ulama ijtihad ya, akhirnya dikasih titik satu misalnya di atas awalnya, sebelum dikasih harkat fathah kasroh, dikasih kalau fathah misalnya titik satu di atas, kalau kasroh misalnya. Nah setelah itu ya masih banyak orang, banyak lagi masuk Islam, ternyata masih banyak yang salah membaca Al-Quran. Akhirnya ya diberi harkat-harkat ya, kemudian kasroh, fathah, dhammah, sukun dan semacamnya, hingga kita ini orang ajam, orang non Arab ini bisa membaca Al-Quran dengan ijtihad para ulama
yang memberikan syakel ataupun harkat-harkat dan titik kepada kita. Namun yang menjadi masalah, ternyata dari adanya titik yang sudah gampang ini kita baca, ternyata kita sendiri ya, yang bukan non-Arab, yang bukan Arab, ternyata masih banyak kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para ulama ya, menjentuslah metode-metode ya. Metode mungkin kalau di zamannya orang tua kita ya tadi yang sempat disebutkan, kalau bahasa Indonesianya kalau saya artinya dulu saya sempat belajar ya alif fathah a misalnya, ba fathah ba, cuman ini dengan bahasa daerah ya. Bahasa daerah yang bahasa Bugis saya kira ada. Bahasa Jawa apalagi ya, Jawa di situ Madura ya, sama pakai bahasanya ya, termasuk orang-orang Sunda. Orang Sunda itu kalau belajar masih sama kayak gitu. Itu mungkin ejaan orang tua kita dulu. Ya, belum tertulis ya karena mungkin ya belum semuanya bisa nulis ya kalau dulu. Tapi yang diajarkan mereka ya kan alif fathah itu kan memang langsung. Jadi nggak jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah, itu musyafahah, talaqi langsung. Di mana murid mendengarkan, guru mencontohkan. Kemudian terus ke sini muncullah metode yang kalau kita kenal mungkin ya setiap daerah pasti ada ya. Tapi yang luar biasa metode yang tersebar di Indonesia itu Iqra. Iqra itu masya Allah itu Iqra sampai hampir ke seluruh pelosok apa Indonesia itu dapat Iqra semuanya. Pasti kenal yang namanya Iqra. Cuman dari setiap metode yang 8 tadi atau bahkan ada Al-Bayan sekarang itu banyak metode-metode Mesir juga ada masuk ya di Indonesia sekarang itu. Jadi dari berbagai macam metode yang ada itu ya memang apa secara metode, secara keilmuan ya sama sebetulnya. Secara keilmuan mau mengajarkan anak-anak bisa baca Al-Quran. Tapi setiap metode tadi tetap ada kekurangan, ada kelebihan dan semacamnya ya karena yaitu kita itu bukan bahasa Arab sehari-hari sehingga butuh metode yang memang sesuai dengan daerahnya masing-masing lah. Makanya kalau kita tanya tadi metode apa yang paling baik, maka kita harus tahu masalahnya dulu sekarang. Untuk bisa menjawab seperti itu harus kita tahu masalahnya. Coba anak-anak dari 8 metode atau bahkan lebih. Itu biasanya tujuannya semuanya sama, yakni bagaimana anak-anak itu bisa lancar ngaji, tajwidnya fasih, kemudian saat ngaji itu kondusif lah istilahnya, nggak rame lah, istilahnya seperti itu. Maka ketika kita, ini bukan saya menjelek-jelekan, tapi enggak, setiap metode itu pasti ada. Nah, salah satu faktor anak-anak nggak bisa ngaji sekarang itu, yang pertama adalah dia kurang banyak ngaji. Kurang sering ngaji. Mungkin kalau yang pernah, mungkin banyak yang ngajar di antara kalian. Coba yang pakai metode Iqra misalnya. Nyampe ke tempat, kalau muridnya 10 orang, suruh baca satu-satu misalnya, itu paling dapat baca per orang itu paling 2 kali ngulang sudah selesai. Habis itu sudah ngaji sendiri. Ya, jadi nyampe ke kelas hanya baca 2 kali ngulang. Dan itu sangat sedikit. Itulah yang memperlambat anak-anak ngaji. Jadi kurang sering ngaji istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor anak-anak nggak bisa ngaji. Ini saat nyampe ke kelas, itu ngobrol, nggak kondusif kelasnya. Paling ngaji ketika disuruh saja. Habis itu anak-anak ngobrol sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu ketika kita mengajarkan Al-Quran, tentunya dari orang gurunya itu sendiri ya. Walaupun kita jangan sampai merasa paling benar dalam membaca Al-Quran, tapi memang perlu diakuin ya bahwa banyak mengajar Al-Quran itu cara mencontohkannya belum benar, sehingga itu sangat berpengaruh. Maka kalau kita simpulkan dari metode yang ada,
Pertama, ya benar tadi, cek metodenya. Metodenya sekaligus gurunya. Ya, sekaligus gurunya. Gurunya itu apakah bisa membawakan metode tersebut apa tidak? Misalnya kalian baca Iqra misalnya. Kita bahasa sih bisa, atau metode tilawati lah kita baca bisa, lancar kalau kita baca. Cuman apakah sesuai metode yang yang kita sampaikan itu sama dengan pencetusnya? Karena setiap metode itu pasti punya rambu-rambu lah istilahnya. Seperti Iqra yang saya contohkan tadi. Iqra itu saking menyebarnya ke seluruh Indonesia sampai nggak bisa terkontrol, coba. Padahal kalau benar-benar Iqra itu dipraktikkan sesuai dengan metode yang pencetusnya, maka insya Allah anak-anak itu nggak ada masalah ketika selesai dari Iqra. Yang menjadi masalah sekarang banyak anak-anak itu lulus Iqra, lulus tilawati, atau lulus metode apa, tapi ketika baca Al-Quran kok masih banyak salahnya. Bener nggak ini? Sudah lulus tilawati, sudah lulus Iqra, sudah lulus metode-metode apa itu, tapi kok masih banyak, kalau ke Al-Quran itu pasti banyak salahnya. Nah itu salah satu faktornya tadi apa? Bisa jadi karena gurunya kurang menyampaikan, kurang menguasai, walaupun sama-sama metode talaqi ya. Kemudian yang kedua, rame di kelas, nggak kondusif, ngulangnya hanya 2. Kemudian yang ketiga itu kurang banyak baca 2 kali, sehingga memperlambat kecepatan anak-anak dalam mengaji Al-Quran. Maka kesimpulannya, cobalah silahkan kalian cari metode apa. Ini saya nggak mengatakan metode ini ya. Yang paling tidak di antara metode yang 8 yang tadi dibaca, kira-kira yang mengatasi 3 hal ini metode apa? Itulah yang terbaik untuk diterapkan. Pertama apa? Metode yang mampu mengkondusifkan anak-anak di kelas, nggak ngobrol. Kemudian metode yang mampu memberikan bacaan yang banyak ke anak-anak. Kemudian yang ketiga ya itu tadi ya. Apa tadi lagi? Gurunya ya. Gurunya harus tahu metode itu arahnya kemana. Seperti misalnya ngajar tilawati. Metode tilawati coba. Kalau kan metode, kebetulan Ustadz ini termasuk trainer tilawati ya. Terus saya Ustadz termasuk pengajar tilawati. Misalnya tilawati kalian kan prinsipnya tilawati itu diajari secara klasikal, baca simak, menggunakan lagu ros misalnya. Kemudian diajarkan secara praktis menggunakan lagu ros itu ya. Kemudian ada beberapa tingkatannya di situ. Ketika diajarkan oleh siapa? Oleh Bella, oleh teman saya yang memang tidak pernah belajar metode tilawati. Kemudian walaupun mampu membaca, kemudian dia ngajar misalnya. Maka metode tilawati itu tidak akan sesuai dengan yang pencetusnya. Karena dia nggak bisa baca. Bisa menyampaikan metodenya, sehingga apa? Anak yang dididik ya tetap banyak salahnya. Jadi ya, kalaupun tadi ya membawa metode tilawati atau ummi, paling tidak dia pernah tashih lah kepada guru ummi ataupun bagaimana cara membawanya. Karena semua metode itu sama. Cuma kalau mau cari yang paling baik, hemat saya itu ya mampu memberikan kekondusifan di kelas, mampu memperbanyak bacaan di kelas, kemudian yang terakhir itu gurunya ya, gurunya harus juga mampu. Jadi faktor ketidakbisaan santri kadang dari ustadznya, kadang dari pengajarannya, metodenya yang dibawakan nggak sama dengan yang dibawakan. Seperti ada yang kalau tilawati sendiri sebetulnya bagaimana syaratnya? Kalau tilawati itu bisa metode cara membawakannya itu sudah boleh ngajar. Ini kan nggak terlalu sulit ya. Beda dengan qiraati. Kalau qiraati itu gurunya harus bersyahadah, harus bersertifikat. Kalau nggak lulus sertifikat itu nggak bisa ngajar. Harus tes ke pusat dan semacamnya, atau paling tidak ke cabangnya. Kalau tilawati yang penting bisa
menyampaikan metodenya sesuai yang mencetuskannya, maka boleh. Cuman tetap disarankan untuk belajar secara resmi, bersertifikat lah istilahnya seperti itu. Jadi itu untuk metode yang paling silahkan teman-teman semuanya untuk mana metode yang paling baik di antara yang 7. Paling tidak, pertama gurunya harus benar cara membawakannya, kemudian yang paling mampu mengkondusifkan kelas, kemudian yang ketiga mampu memperbanyak bacaan di dalam kelas, karena faktornya itu. Kemudian berikutnya tadi apa ya lagi ya? Pertanyaannya apa lagi tadi? Itu saja mungkin ya metode tilawati. Jadi mohon nanti dikirim ya PowerPoint-nya atau makalahnya yang tentang metode-metode itu. Sebetulnya masih banyak. Kemudian untuk masalah tartil, tajwid, tahsin itu ya kalau tajwid itu ya memperbaiki bacaan lah. Tahsin juga sama, itu muradif saja ya, sinonim kata saja. Kalau dulu mungkin dikenal tajwid, sekarang akhir-akhir ini itu tajwid enggak lebih tahsin ya. Kalau akhir-akhir sebetulnya sama, memperbaiki itu maknanya. Nah, kalau tajwid apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, misalnya memperbaiki huruf-hurufnya, tahu wakaf dan iktidaknya, kemudian sifat-sifatnya juga tahu. Kalau tajwid seperti itu. Hukumnya misalnya mungkin belum disinggung. Apakah sudah disinggung tadi? Hukum belajar tajwid seperti apa? Mohon nanti sebagai perbaikan makalah ya. Perbaikan makalah yang dikoreksi-koreksi silahkan ditambah ya. Tartil atau tajwid lah. Tajwid tahsin itu sama ya. Tajwid itu apa? Kemudian hukum belajarnya seperti apa? Kalaupun tadi ada yang disebut tartil, itu ada tartil ya. Itu ada tingkat membaca Al-Quran. Nah, ini belum disinggung juga karena berkenaan dengan tartil ya. Tingkat sebetulnya masuk dalam tajwid juga. Jadi bahasanya itu tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ada yang tartil, ada yang tadwir, ada yang hadr ya. Jadi ada yang atau bahkan dalam beberapa penjelasan ada tahqiq, ada yang membagi 4, tartil, tadwir dan hadr. Ada yang membagi 3, tartil, tadwir dan hadr. Ini dalam kecepatan bacaannya. Kalau misalnya tartil ini benar-benar dibaca pelan, ya, sedanglah pelannya lah, itu tartil misalnya. Kemudian kalau tadwir pertengahan nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kemudian yang terakhir al-hadr, cepat. Ini tapi juga cepatnya itu tetap memelihara panjang pendek, gunnah dan semacamnya. Nah, kata ulama, jadi antara tahqiq, tartil, tartil tingkatan tersebut hadr, semuanya harus ada di lingkungan tartil, semua harus tartil. Tartil itu bukan jadi di antara 3 bacaan yang tahqiq tadi, yang hadr, tadwir, itu semuanya harus tartil. Makanya Allah berfirman dalam warattilil Qur'ana tartila. Jadi baik dengan kata lain apa? Ketika baca Al-Qur'an, baik cepat maupun pelan, tetap memelihara bacaan-bacaan tajwid agar tidak salah. Kemudian kalau tahqiq katanya ada yang membagi dengan tahqiq tadi. Kalau tahqiq itu untuk belajar misalnya, itu lebih pelan lagi, dipotong-potong ayatnya. Satu ayat, satu kalimat atau intinya dipotong-potong ayatnya, itu dalam rangka memberikan pengajar, itu namanya tahqiq, kata sebagian ulama seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon ke depannya, ini tadi yang mohon ya dikirim ya metode-metode apanya itu. Kemudian kekurangan-kekurangan ditulis kembali, terutama di situ rujukan-rujukannya masih sangat-sangat lemah ya. Penulisan makalahnya masih sangat lemah dan diajarkan, dipelajari lebih dalam lagi. Cukup sampai di sini. Kalau tidak ada lagi, ada yang perlu didiskusikan lagi? Cukup Ustadz, udah lewat waktunya.
Ya, cukup ya kalau sudah lewat banyak ini ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.